Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada suatu amal ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin di dunia ini, yaitu mendirikan sholat. Mengapa sholat adalah amal ibadah yang sangat penting? Ada beberapa penjelasan untuk perkara ini. Dalam video-video sebelumnya sudah kita bicarakan 6 penjelasan, yaitu penjelasan pertama, sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain. Sholat adalah rukun kedua dari 5 rukun Islam setelah syahadatain. Penjelasan kedua, perintah sholat adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW dalam malam Al-Mi'raj. Penjelasan ketiga, mendirikan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendirikan sholat boleh mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Penjelasan keempat, mendirikan sholat adalah pembeza antara orang beriman dan orang kafir. Penjelasan kelima, sholat membersihkan orang yang sholat secara zahir dan batin dari kotoran dan dosa. Penjelasan keenam, sholat adalah amalan yang diperintahkan untuk dilakukan, walaupun orang yang akan melakukannya belum mukallaf atau baligh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan penjelasan yang ketujuh, yaitu celakalah bagi orang yang sholatnya lalai dan orang yang sholatnya ingin dilihat orang lain atau riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat ke-107, surat Al-Ma'un ayat 4-6, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan sholat mereka, yaitu orang-orang yang berkeadaan riya dalam amalan mereka. Mereka sholat hanya untuk dilihat oleh orang lain. Dalam tafsir At-Tabari ada beberapa makna atau penjelasan tentang al-wail. Fawail, al-wail diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa mana fawailul lahum adalah fal adzabu alaihim. Jadi kalau fawailul musallin makna adalah fal adzabu alaihim alaihi alal musallin. Jadi celakalah maknanya adalah azab bagi orang-orang yang sholatnya lalai. Jadi akan disediakan azab ini adalah nanti di an-nar, azab an-nar. Yang kedua diriwayatkan dari Abu Yad dan Sufyan bahwa mana al-wail adalah mayasilu min sadidin fi aslil jahim. Mayasilu min sadidin fi asli jahannam. Al-wail ini adalah
apa yang mengalir dari nanah. Jadi nanah yang mengalir. Jadi nanah yang mengalir atau seperti sungai atau perigi yang mengalir di dasar jahanam, di dasar anar. Jadi ini makna lain dari al-wail. Dan ini disediakan untuk orang-orang yang sholatnya lalai dan orang yang sholatnya riya. Dua riwayat lain dari Abu Iyad, al-wail adalah sihrijun fi asli jahannam yasilu fi sadiduhum. Al-wail ini adalah seperti anak sungai, perigi di dasar jahanam. Yasilu fi sadiduhum, yang mengalir di dalam perigi atau sungai itu adalah nanah orang-orang pengahli an-nar. Jadi penghuni an-nar ini punya nanah, nanahnya mengalir bagaikan anak sungai di dasar jahanam. Dan ini disediakan untuk orang-orang yang sholatnya lalai. Di riwayat yang lain, al-wali wadin min sadidin fi jahannam. Al-wali itu adalah wadi, perigi yang isinya nanah di jahanam, di an-nar. Abu Ja'far Tabari, Imam Tabari mengatakan takwil fawailun adalah fal adzabul ladzi huwa syurbu sadidi ahli jahannam alladzi fi asfalil jahim. Jadi wail itu adalah azab di an-nar, yang yaitu berupa minuman nanah penduduk jahanam. Jadi nanah ini sebagai minuman untuk orang-orang ahli nar yang ada di dasar jahanam, di asfal jahim. Naudzubillah. Jadi orang-orang yang sholatnya lalai, orang-orang yang sholatnya riya akan diberi minum nanah ini. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa orang-orang yang dimaksud dalam ayat 4-6 surah Al-Maun ini adalah orang-orang munafik, yaitu orang yang melakukan sholat akan tetapi mereka tidak menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menuju Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, dan mereka dalam sholat mereka lalai apabila mereka melakukannya. Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman Allah, alladzina hum an sholatim sahun. Makna yang pertama, alladzina hum an sholatim sahun, sebagian dari mereka ahli tafsir mengatakan maknanya adalah sesungguhnya mereka mengakhirkan atau melambat-lambatkan, mengundur-undur waktu sholat. Jadi waktu sholat mereka diundur-undur, dilambat-lambatkan waktunya, sehingga ketika mereka sholat waktunya sudah habis atau keluar. Jadi mereka tidak sholat kecuali setelah waktu sholat tersebut habis atau keluar. Ini makna alladzina hum an sholatim sahun, lalai. Telah diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau mengatakan, qultu li abi ara'aita qaulallahi azza wa jalla alladzina hum an sholatim sahun ahiyat tarkuha qol la walakin ta'khiruha an waqtiha. Maksudnya, kata Mus'ab bin Sa'ad, aku bertanya kepada bapakku, apa pendapat engkau wahai bapakku mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an sholatim sahun, apakah ia meninggalkan sholat? Beliau menjawab tidak, akan tetapi mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat dari waktunya, sehingga ketika dia sholatnya sudah di luar waktu. Diuraikan juga dari Musa bin Sa'ad bahwa as-sahwu, lalai, adalah meninggalkan sholat dari waktu sholat. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah alladzina hum an sholatim sahun, beliau mengatakan alladzina yuakhirunaha an waqtiha. Maksudnya mereka ini, orang-orang yang sholat ini suka melambat-lambatkan sholat dari waktunya, sehingga ketika dia sholat waktunya sudah habis, waktunya sudah keluar, sudah masuk waktu sholat yang lain. Sebagai contoh, sholat zuhur misalkan, dia melambatkan waktunya sehingga habis waktu sholat zuhur, masuk sholat asar, lalu dia sholat zuhur tapi sudah di luar waktu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abza, fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang melambat-lambatkan sholat-sholat wajib,
Jadi tidak hanya satu sholat, jadi banyak sholat wajib, 5 lebih dari satu. Jadi melambat-lambatkan sholat wajib sehingga keluar dari waktu sholat tersebut. Riwayat dari Masruq mengenai alladzina masalatim sahun, beliau mengatakan meninggalkan sholat karena waktunya telah keluar. Dia lambat-lambat, undur-undur waktu sholat tuh, waktu sholat udah keluar baru dia sholat. Ini maknanya tak sholat gitu. Dalam riwayat lain Masruq mengatakan menyia-nyiakan waktu-waktu sholat wajib. Jadi dia menyia-nyiakan dan masuk waktu sholat dia lambat-lambat cari kesibukan lain, akhirnya sholat pun tidak karena waktunya sudah keluar. Makna kedua, sebagian ahli tafsir lain mengatakan mana alladzina hum sholatim sahun adalah sungguhnya mereka meninggalkan sholat dan tidak melakukan sholat. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah SWT, fawailul lil musallin alladzina hum sholatim sahun. Kata Ibnu Abbas, mereka ini adalah orang-orang munafik. Yang ada mereka tersebut memperlihatkan kepada orang lain sholat mereka apabila mereka ada di hadapan orang lain. Jadi dia kalau di hadapan orang lain sholatnya dibagus-baguskan gitu, diperlihatkan, ditunjuk-tunjukkan bahwa dia sholat gitu. Tapi begitu tidak hadir di hadapan orang, dia meninggalkan sholat. Inilah ciri-ciri orang munafik. Jadi ada banyak ciri-ciri orang munafik. Di antaranya ini adalah mereka sholat suka menunjuk-nunjuk sholat kepada orang lain dan sholatnya lalai. Juga telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah alladzina hum sholatim sahun, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat dalam keadaan tidak dilihat orang lain. Jadi begitu dia tidak dilihat orang lain, dia nggak sholat gitu. Nah ini orang-orang munafik. Dan kalau ada orang lain dari baru sholat. Inilah orang-orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Kata Ibnu Abbas, mereka meninggalkan sholat dalam keadaan tidak dilihat orang lain dan melakukan sholat apabila terlihat dengan orang lain. Jadi sholatnya karena manusia. Telah diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah an sholatim sahun, beliau mengatakan mereka meninggalkan sholat. Makna ketiga, ahli tafsir mengatakan makna alladzina hum sholatim sahun, sesungguhnya mereka merendahkan atau menghinakan sholat. Yatanahawuna dan ghafil, melupakan dan melalaikan sholat. Lambat-lambat sehingga lupa, lalai, tak sholat. Telah diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah tentang pentafsiran firman Allah alladzina hum yura'un, adalah mereka. Ini yang kedua. Yang tadi pertama adalah alladzina hum an sholatim sahun. Ini ciri yang pertama, orang yang celaka kalau sholat, binasa atau celaka karena sholat dia lalai, melambat-lambatkan sholat sehingga waktu sholat keluar. Yang kedua, orang yang celaka juga adalah orang yang sholat tapi sholatnya hanya untuk dilihat orang lain. Alladzina hum yura'un, mereka ini melakukan sholat hanya ingin dilihat orang lain. Jadi kalau ada orang lain dia baru sholat, kalau tak ada orang lain dia meninggalkan sholat. Ini adalah mereka orang yang memperlihatkan sholat mereka kepada orang lain apabila mereka melakukan sholat, karena sesungguhnya mereka melakukan sholat tidaklah untuk mengharap balasan dari Allah, bukan karena mencari ridha Allah, bukan karena melaksanakan atau melakukan perintah Allah, karena sholat adalah perintah Allah, dan tidak takut akan siksaan Allah kalau mereka meninggalkan sholat. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Naudzubillah. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahhak pentafsiran bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Jadi makna surah Al-Maun tadi ayat 4-6, celaka bagi orang-orang yang sholat mereka adalah lalai, melambat-lambatkan, mengakhirkan waktu sholat sehingga keluar waktu sholat dan mereka melakukan sholat di luar waktu.
atau sama sekali mereka tidak sholat. Yang kedua, celaka juga orang yang sholat kalau sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang boleh mengakhirkan sholat sehingga keluar waktu. Siapakah mereka ini? Tidak boleh bagi seorang yang wajib baginya sholat wajib untuk mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga keluar waktunya dan masuk waktu sholat yang lain tanpa ada udzur syariah Islam. Jadi kalau tidak ada udzur syariah Islam tak boleh melambat-lambatkan sholat. Orang-orang yang dibolehkan oleh syariat Islam berbuat demikian adalah orang yang tertidur. Jadi misalkan tidur nih habis isya sholat, habis sholat isya, sekali lagi habis sholat isya tidur, terus bangunnya sudah lewat subuh, tiba-tiba bangun pukul 7 atau pukul 8. Nah orang-orang yang tertidur ini dia tidak dianggap lalai karena tertidur ini tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa dikawal, tidak bisa dikontrol, apalagi kalau tidur sudah letih. Orang yang tertidur ini tidak dianggap lalai karena dia tertidur. Karena sudah kita bicarakan tentang orang yang wajib sholat, ya, ada orang yang tidak wajib sholat, yaitu orang yang tidak wajib sholat kalau dia tidur, kecuali kalau dia tidur sudah adzan tidur lewat waktu. Nah ini tak boleh. Ya lepas sholat isya, setelah dia mendirikan sholat isya dia tidur, bangun lewat subuh. Nah ketika dia bangun dia terus berwudu dan sholat subuh. Yang kedua adalah orang yang lupa, dia lupa gitu. Nah ini orang yang nyanyuk, kalau bahasa Melayu nyanyuk, orang yang sudah udur lah ya, sudah pikun. Kadang dia ingat, kadang dia lupa. Kalau dia lupa dia tanya ada sholat, kalau dia belum sholat ya dia sholat ketika dia ingat. Yang ketiga orang yang dipaksa tak boleh sholat ya. Jadi ada orang zalim, diktator, orang zalim melarang orang lain untuk sholat ya. Pernah terjadi ya, orang yang tak boleh sholat di masjid, orang yang dipaksa ya. Atau orang yang mengakhirkan sholat untuk melakukan sholat jamak karena udzur syariah Islam, melakukan safar, perjalanan ya. Dia boleh mengakhirkan sholat, misalkan dia nak jamak takhir terutama ya, karena yang mengakhirkan sholat jamak takhir. Kalau jamak takdim dia sholat lebih awal. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa orang-orang menceritakan kepada Rasulullah SAW perkara mereka tidak mendirikan sholat karena mereka tertidur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu laisa fin naum tafritu, innama tafritu fil yaqadhah. Fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 177, hadis hasan sahih. Maksudnya sesungguhnya bukanlah suatu kelalaian tidak mendirikan sholat ketika seorang dalam tidur. Bahwasanya kelalaian adalah seorang itu dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Apabila seorang dari kamu sekalian lupa suatu sholat atau tidur sehingga tidak sholat lewat waktu sholatnya, maka hendaklah dia mendirikan sholat tersebut apabila dia mengingatnya atau dia terjaga dari tidurnya, dia terbangun dari tidurnya. Kalau subuh kesiangan misalkan pukul 7, pukul 8 bangun terus ambil wudu ya, kemudian sholat subuh. Ini adalah tidak lalai. Dalam hadis ini seseorang dikatakan lalai atau cuai dari mendirikan sholat ketika dia dalam keadaan terjaga. Dia tidak tidur ya, terjaga. Dia dengan sengaja lalai atau melambat-lambatkan untuk mendirikan sholat sampai habis waktu sholat tersebut.
Jadi orang-orang yang lalai adalah orang yang tidak tidur, apalagi kalau menonton sesuatu yang boleh melambat-lambat boleh dia terlena sehingga tidur lewat waktu sholat. Makanya dalam Islam itu Rasulullah juga melarang banyak bercakap-cakap setelah sholat isya. Lebih baik tidur kalau tidak ada keperluan untuk bercakap-cakap. Ini sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Jadi tidak mendirikan sholat sehingga waktu sholat tersebut habis dan datang waktu sholat berikutnya adalah juga suatu kelalaian. Jadi melambat-lambatkan nanti, tiba-tiba nak sholat waktu sholat sudah habis. Ya, sudah ada adzan untuk sholat yang lain. Ini juga adalah suatu kelalaian, melambat-lambatkan sholat sehingga keluar waktu sholat. Perkara ini disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fin naumi tafritun, innama tafritu malam yusolli sholah hatta yaji'a waktu sholatil ukhra." Hadis Muslim nomor 681. Maksudnya, bukanlah suatu kelalaian tidak mendirikan sholat ketika seseorang dalam tidur. Bahwasanya kelalaian adalah seorang tidak mendirikan sholat sehingga datang waktu sholat yang lain. Jadi dia lalai, misalkan tidak sholat zuhur ya. Ketika dia mau sholat zuhur, adzan asar sudah berkumandang, sudah keluar, sudah datang waktu sholat yang lain. Ini adalah lalai. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan bahwa orang yang lalai adalah orang yang dalam keadaan terjaga, mengakhirkan satu sholat sehingga masuk waktu sholat yang lain atau sholat berikutnya. Ini mirip dengan yang tadi hadis At-Tirmidzi ya, fil yaqadhah. Jadi dalam keadaan terjaga dia lalai. Lafaz hadis Abu Daud adalah laisa fin naumi tafritun innama tafritu fil yaqadhah antu akhara shalah hatta yadkhula waktu ukhra. Maksudnya bukanlah suatu kelalaian tidak mendirikan sholat ketika seorang dalam tidur. Bahwasanya kelalaian adalah apabila seorang itu terjaga, dia mengakhirkan waktu sholat ya, dalam melambat-lambatkan untuk sholat sehingga waktu sholat tersebut keluar dan datang waktu sholat yang lain. Ini hadis sahih Abu Daud nomor 441. Berdasarkan tiga di sini hadis Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Daud. Orang yang lalai adalah orang yang terjaga, bukan dalam keadaan tidur atau lupa. Dia tidak mendirikan sholat pada waktunya. Dia mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga datang atau masuk waktu sholat yang lain atau berikutnya. Bagi orang yang tertidur atau lupa, maka dia mendirikan sholat ketika dia mengingatnya atau terbangun dari tidurnya. Untuk orang yang dipaksa mengakhirkan sholat adalah termasuk orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat dan dilarang untuk sholat dengan isyarat. Adapun orang yang dipaksa mengakhirkan sholat tetapi tidak dilarang sholat dengan isyarat dan mungkin baginya sholat dengan isyarat kepala dan kedua-dua matanya atau seumpama perkara demikian, maka wajib atasnya sholat pada waktunya tersebut untuk menghormati waktu sholat dan dia mengulangi sholatnya pada waktu yang lain. Sungguhnya wajib sholat dalam keadaan demikian dengan kadar yang mungkin dan wajib mengulangi sholat tersebut atas pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i telah menaskan dalam Al-Buwaiti pada akhir kitab sholat. Beliau mengatakan kalau seseorang menyembunyikan sholat dan dia dilarang untuk sholat, lalu dia mampu sholat dengan isyarat, maka hendaklah dia sholat dan jangan meninggalkan sholat tersebut dan dia mengulangi sholat tersebut pada waktu yang lain. Imam Nawawi mengatakan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis Al-Bukhari nomor 7288. Maksudnya, dan apabila aku menyuruh, kata Rasulullah, dan apabila aku menyuruh kamu sekalian dengan suatu perkara,
maka hendaklah kamu mengerjakannya apa-apa yang kamu sekalian mampu. Jadi kata Rasulullah, apa yang aku perintah, buatlah apa yang mampu kamu buat. Tapi kena sungguh-sungguh berbuat, jangan tak dibuat. Ya. Orang mengaku tak mampu, padahal dia mampu, ini tak boleh. Jadi wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku, kata Rasulullah, memerintahkan kamu dengan suatu perkara, maka buatlah perkara tersebut semampu kamu. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.